Halo semuanya, bagaimana kabar kalian di hari ini? Masih tetap sehat bukan? Ibu berharap kalian juga masih tetap semangat belajar dari rumah. Kita akan lanjut pelajaran kita di tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 4 bermain di tempat wisata pembelajaran 6. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini adalah pelajaran kita yang terakhir di tema 2. Jadi berikutnya kita akan masuk pelajaran kita di tema 3. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Bacalah teks bacaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Jadi dari bacaan tadi kamu ada menemukan beberapa kata yang mungkin masih baru bagimu. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Jadi di sini Ibu akan menerangkan makna dari kata-kata yang ada di dalam tabel kepadamu. Coba kamu simak penjelasan Ibu. Menunggangi maknanya adalah menaiki. Jadi kalau tadi dalam teks bacaan kamu temukan kata menunggangi gajah, itu sama artinya dengan menaiki gajah. Berikutnya ada kata sewa. Artinya pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Ya tadi Benny menunggangi gajah dengan membayar sewa. Berarti Benny memakai atau menunggangi gajah dengan membayar uang. Lalu ada kata pemandu yang bermakna penunjuk jalan. Lalu menekuk artinya melipat atau maknanya melipat. Selanjutnya aba-aba maknanya perintah. Lalu setelah kamu mengetahui makna dari kata-kata tersebut, coba kamu masukkan ke dalam kalimat. Karena di sini kita diminta buatlah kalimat dengan menggunakan 5 kata di atas. Yang pertama menunggangi. Perhatikan ketika kamu meminta kalimat dengan menggunakan kata tertentu, pastikan di dalam kalimatmu itu ada kata yang diminta. Seperti nomor 1 menunggangi. Jadi nanti kamu buatlah kalimat, di dalam kalimat yang kamu buat itu pastikan ada kata menunggangi. Contoh, Benny menunggangi gajah. Jadi dalam kalimat tadi ada kata menunggangi. Ya, karena dari pengalaman yang lewat,
ketika kamu diminta membuat kalimat dengan suatu kata tertentu, kamu tidak memasukkan kata yang diminta. Berarti kamu belum paham. Ya nak ya, Ibu akan ulang sekali lagi. Nah, di sini kita diminta membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata tertentu. Yang pertama menunggangi, kedua sewa, ketiga pemandu, keempat menekuk, kelima aba-aba. Jadi kamu buat kalimat yang pertama, pastikan di dalam kalimatmu itu ada kata menunggangi. Begitupun kalimat yang kedua. Di dalam kalimat yang kamu buat ada kata sewa. Contoh yang pertama tadi Ibu sudah buat, Beni menunggangi gajah. Lalu yang kedua, Beni membayar sewa untuk menunggangi gajah. Bisa seperti itu. Jadi tadi dalam kalimat yang kedua ada kata sewa. Begitulah kamu selesaikan untuk kalimat yang ketiga, 4, dan 5. Ini menjadi tugasmu yang pertama di hari ini. Kita lanjut pelajaran kita. Ayo mencoba. Coba lakukan kegiatan antrean membeli tiket masuk kebun binatang bersama teman di kelasmu. Lakukan dengan tertib sesuai aturannya. Ya, karena ini masih situasi pandemi COVID-19, kamu bisa praktekkan di rumah bersama teman-temanmu waktu bermain, ya nak ya. Lakukan dengan tertib sesuai aturannya. Jadi di sini kamu dilatih untuk antri. Apa itu antri, nak? Antri itu artinya ikut berbaris di dalam barisan yang sudah tersedia. Misalnya ketika akan membeli tiket, ya nak ya, ini kita umpamakan penjual tiket untuk masuk kebun binatang. Jadi di sini Beni dan teman-temannya antri, mereka berbaris teratur. Ya, kalau dia datang pertama, dia akan berdiri di barisan yang paling depan. Begitu selanjutnya. Nah, sedangkan kalau datang terakhir, akan berdiri di barisan paling belakang. Nah, kita tidak boleh memotong antrian. Misalnya kamu datang terakhir, tetapi ingin cepat-cepat dilayani. Tidak boleh seperti itu. Kamu harus menunggu giliranmu. Nah, jadi pada kegiatan kita kali ini, kamu dilatih untuk disiplin, mengikuti peraturan dalam antri, dalam kegiatan mengantri. Ya nak ya, kamu bisa lakukan ini di rumah. Contohnya ketika memakai kamar mandi. Misalkan ada orang di dalam kamar mandi, kamu tidak boleh menggedor-gedor pintu kamar mandi. Kamu harus tunggu giliran kamu. Kalau di sekolah kita mempraktekkannya ketika antri mencuci tangan atau antri ketika menyalam ibu guru. Ketika sebelum pandemi COVID, kita selalu sebelum pulang sekolah kita biasa menyalam ibu guru. Kita lanjut pelajaran kita. Beni, coba lihat, di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 bagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Jadi percakapan Beni dan Udin ini masih tentang pembagian. Kita lanjutkan pembagian kita, yaitu membagi berturut-turut 3 bilangan. Ini sudah kita laksanakan dalam pelajaran yang lalu, tapi supaya semakin mantap kita ulangi lagi ya nak ya. 16 bagi 8 bagi 2. Ingat, kita kerjakan satu persatu. Kita bagi dulu 16 bagi 8. Kita tulis hasilnya. 16 bagi 8 sama dengan 2. Lalu kita bagi 2, maka hasilnya 1. Begitulah selanjutnya. 45 bagi 3 sama dengan 15. Lalu kita bagi 5, maka dapat hasilnya 3. Lalu untuk semakin mantap, supaya kamu semakin paham, coba kamu kerjakan dari nomor 3 sampai nomor 10. Inilah menjadi tugasmu yang kedua di hari ini. Selamat bekerja, selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat.
Sekian dan terima kasih.